sopan santun itu namanya kan termasuk bagian dari akhlak. Kenapa di dalam bahasa Jawa itu dijadikan sopan santun ya. Akhlak itu artinya apa? Kehendak yang dibiasakan. Kehendak yang dibiasakan. Apa itu kehendak? Kehendak itu sesuatu keinginan yang dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Apabila orang itu melaksanakan kehendaknya sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Tuhan, maka pasti dan benar orang itu sopan dan santun. Dan itu setiap kebenaran itu mesti baik, tapi setiap kebaikan belum tentu benar. Contoh, Anda, teman saya tidak punya uang, ya, pinjam Anda juga Anda tidak punya uang. Kemudian Anda kenal teman yang suka meminjamkan uang, tapi suka meminjamkan uang ini pakai sesuatu nilai tambah. Kemudian Anda memperkenalkan teman Anda yang butuh uang, saya kenalkan teman saya tuh suka membantu. Suatu ketika ternyata pinjam uang, tapi ada nilai tambah. Dan yang nilai tambah itu tidak bisa dilakukan, akhirnya terjadi konflik sosial. Artinya apa? Menolong tapi kepentung, menolong tapi terpukul. Kenapa? Karena itulah yang disebut oleh Tuhan tolong menolong atas dosa dan permusuhan, tapi sopan santun adalah tolong menolong atas kebaikan dan taat. Maka sopan santun adalah manifestasi dari ketaatan yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada penciptanya, yang mana tujuan Tuhan menciptakan itu tidak lain adalah mencapai sesuatu kebahagiaan hidup akhirat. Ya, pesan Tuhan, sebarkan salam kepada semuanya. Siapa semuanya itu? Ada orang tua, ada guru, ada bapak, ibu, ada teman, ada adik. Tapi di situ tebarkan salam kepada semuanya. Jadi dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, karena kamu masuk fakultas kedokteran, maka fakultas kedokteran itu merupakan bagian dari ilmu kesehatan. Induknya adalah ilmu kesehatan. Sehingga dari ilmu kesehatan itu muncul ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu yang lain. Ya, kita kembali lagi. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah kesempurnaan struktur dan fungsi. Apa fungsi struktur ini? Fungsi struktur ini adalah untuk mempertahankan fungsi daripada mental, sosial, dan spiritual. Ya, kita ada bagian ekstremitas, ada bagian anggota gerak. Gerakan ini akan lebih leluasa, ya, kalau tidak ada pakaiannya kan. Dan ini juga akan lebih leluasa kalau ada pakaiannya semuanya. Oleh karena itu ada kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani itu bisa melaksanakan fungsi sehatnya secara sempurna. Apa fungsi sehatnya sempurnanya? Kalau anggota gerak bisa bergerak, ya, anggota berpikir bisa berpikir, anggota indera bisa melihat, mendengar, merasakan, mengecap, dan apalagi, ya. Kemudian anggota-anggota lainnya sesuai dengan fungsinya. Nah, semuanya itu akan bisa berfungsi dengan baik apabila alat-alat yang fungsinya untuk menutup badan kita tidak menghambat gerakan. Apa contohnya? Pakaian yang kita pakai yang menghambat gerakan ekstremitas akan mengurangi fungsi ekstremitas. Ya, katakanlah misalkan kita memakai pakaian yang modis, pakaian celana yang ketat, itu kan modis. Bukan anggun loh, modis, ya. Modis, karena modis akhirnya aliran darah juga tertekan. Kalau kamu tertekan begini, aliran darahnya kan tidak bisa universal. Makanya di dalam berpakaian harus diatur sesuai dengan fungsi kesehatan daripada struktur masing-masing. Ada kata-kata kolaborasi, ada kata kemitraan, ya. Jadi kalau kemitraan itu kerjasama dalam konteks kesamaan tempat, waktu, sasaran, dan sebagainya. Dalam konteks
kemitraan sumber daya, ya. Berbeda dengan kolaborasi. Kolaborasi itu dalam arti take and give, dalam sharing keterampilan dan pengetahuan. Artinya apa? Seseorang tidak boleh merendahkan orang lain, karena Tuhan menciptakan manusia, salah satunya dilebihkan, salah satunya dikurangkan. Untuk apa itu semuanya? Untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan, sehingga yang kurang menyadari kekurangan, minta informasi pada kelebihan, yang lebih juga merasa dia punya ilmu, harus memberikan kepada yang kurang. Ya, itu maksudnya. Kolaborasi itu bukan untuk sombong-sombongan, tapi kolaborasi itu mau menerima kekurangan, mau menerima kelebihan. Dimaksud dengan kolaborasi harus dibedakan dengan oke? Jaga agar Anda senantiasa berbuat kebajikan, bukan berbuat kebaikan. Berbuat kebajikan. Apa dasarnya? Itulah mahasiswa Unipro yang smart. Apa mahasiswa Unipro yang smart? Mahasiswa Unipro yang cerdas. Apa bukti kecerdasan? Adalah mahasiswa Unipro yang bertuhan, bertakwa kepada Tuhannya, dan bertanggung jawab terhadap ketakwaan kepada Tuhan. Artinya apa? Di dalam sabda Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang selalu menikmati, dan orang yang selalu menyiapkan dengan baik apa yang akan dilakukan sesudah. Itulah, oleh karena kesimpulannya, mahasiswa Unipro yang smart, yang cerdas adalah mahasiswa yang bertuhan dan bertakwa kepada Tuhannya, serta bertanggung jawab terhadap ketakwaan.